Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inspirasi rumah kali ini datang dari perumahan Ayodhya Garden 2 milik perumahan Alam Sutra. Lokasinya sangat strategis, ada di pusat kota Tangerang. Banyak inspirasi di rumah ini, salah satunya interior rumahnya, desain rumahnya, fasad rumahnya, dan berbagai fasilitas di rumah ini. Maka dari itu simak terus video ini sampai akhir, semoga teman-teman dapat manfaat dari video ini. Oke. Ya, buat teman-teman yang baru bergabung dengan channel Rumah Abi, ada baiknya teman-teman klik subscribe dan nyalakan loncengnya agar teman-teman tidak ketinggalan dengan inspirasi-inspirasi rumah yang akan datang. Dan simak terus video ini sampai akhir, karena di akhir video akan saya cantumkan denah dari rumah ini. Oke, langsung saja kita bahas dari perumahan ini. Ayodhya Garden adalah private cluster perumahan yang dibangun di atas lahan superblok kota Ayodhya. Lokasinya sangat strategis di pusat kota Tangerang. Setelah sukses dengan Ayodhya Garden 1, kini dikembangkan kembali Ayodhya Garden 2 dengan konsep rumah yang luas dan nyaman yang bisa memberikan dukungan segala aktivitas di rumah kita semua. Dan untuk Ayodhya Garden ini sangat banyak sekali fasilitasnya teman-teman, di antaranya sport lounge, swimming pool, basketball, dan lain sebagainya. Untuk lokasinya sendiri, lokasi dari Ayodhya Garden ini hanya berjarak 2,7 km ke tol Jakarta Merak. Lebih kurang sekitar 5 menit saja teman-teman. 15 menit menuju Alam Sutra dan 30 menit ke Bandara Soekarno-Hatta. Serta ada juga fasilitas yang lainnya teman-teman, dekat dengan Mall Tang City ya. Dan juga beberapa Transmart dan Rumah Sakit Awal Bros. Serta RSUD Kabupaten Tangerang untuk fasilitas kesehatannya gitu teman-teman. Jadi langsung saja kita masuk ke spesifikasi bangunannya teman-teman. Nah, rumah yang saya review ini adalah tipe rumah Willow dengan dimensi luas tanah 7 meter dengan lebarnya 7 meter, namun untuk panjangnya 16 meter persegi. Luas bangunannya 194 meter persegi dengan 3 lantai teman-teman. Secara fasad rumah ini lain daripada yang lainnya, keren banget nih desainnya, asli dah. Nah, di bagian carport teman-teman bisa dapat 2 carport sekaligus teman-teman. Karena lebar 7 itu bisa untuk 2 carport dan juga dapat taman bagian depannya. Oke banget nih. Dan di bagian taman depan banyak sekali bukaan-bukaan jendela yang mana fungsinya untuk pencahayaan agar lebih maksimal di rumah teman-teman semua dan sirkulasi udara yang lebih maksimal. Otomatis kalau siang hari teman-teman nggak perlu nyalain lampu, jadi lebih hemat energi rumah teman-teman semua itu. Oke, kita masuk ke bagian pintu. Di situ pakai solid engineering door dengan handle pintunya memakai smart door lock. Jadi smart door lock ini biasanya sudah diusung ataupun dibawaan oleh rumah-rumah dengan konsep smart home teman-teman. Nah, di sini saya lihat mereknya Onassis. Nih, kita buka aja yuk. Mari kita masuk ke bagian interior rumah. Hal yang paling menarik di interior rumah ini adalah konsepnya teman-teman. Konsep dari rumah ini bisa dibilang salah satu rumah dengan konsep interior open space ya. Jadi setiap detail ataupun denah rumahnya ini adalah tipe rumah yang luas tanpa space sama sekali gitu teman-teman. Nah, di tipe Willow ini teman-teman akan dapat untuk lantai pertama itu ada apa aja teman-teman? Ada ruang tamu, ada dining room, ada kitchen, ada juga
toilet tamu serta taman bagian belakang gitu teman-teman. Nah, itu adalah toilet tamu dimana posisinya tepat depan dari tangganya. Nah, disinilah inspirasi rumah yang menurut saya ini bener-bener oke banget teman-teman. Jadi dari ruang tamu ini teman-teman akan langsung melihat ke dining room dan juga langsung lihat terus ke bagian taman belakang, hanya disekat dengan jendela kaca seperti itu teman-teman. Nah, untuk atapnya sendiri di rumah ini sudah memakai atap gypsum dengan drop ceiling dengan lampu-lampu LED seperti itu teman-teman. Dan bentuknya pun cakep ya. Yang ngarah ke dapur itu dibikin lekukan-lekukan seperti itu teman-teman. Nah, untuk bagian bawah lantai dari rumah tipe Willow ini sudah memakai tipe homogeneous tile ukuran 60 x 60 dengan motif marmer teman-teman. Tuh putih-putih serat-serat kayak gitu ya, cakep banget nih buat teman-teman yang ingin meniru ataupun ingin mencontoh desain dari rumah ini. Saya sertakan denah rumah ini di akhir video, jadi simak terus video ini sampai akhir ya. Dan rumah ini dijual mulai harga berapa? Silakan bisa WA saya teman-teman. Nah, Rumah Abi sendiri adalah salah satu channel YouTube inspirasi idaman buat teman-teman yang lagi cari referensi rumah di daerah Tangerang, mungkin Kabupaten Tangerang, Tangerang Selatan, Serpong, Bekasi, dan lain sebagainya. Jadi Rumah Abi bisa memberikan referensi list-list rumah ataupun perumahan di daerah seputar Jabodetabek teman-teman ya. Dan kita masuk ke bagian dining room. Nah, di dining room ini kalau kita lihat ada sebuah meja makan, ukurannya nggak terlalu gede ya, simple aja. Ini muat untuk 6 orang teman-teman, karena dilihat dari kursinya pun ada 6 ya. Dan kursinya kaki-kakinya kecil-kecil, namun ini sangat kokoh dan sangat kuat gitu teman-teman. Nah, salah satu tips buat teman-teman yang mendesain dining room kayak gini adalah pilihlah meja dengan, jadi posisinya itu ketika teman-teman sudah nggak pakai meja makan itu, maka bisa dislotin gitu ya untuk kursinya, jadi tidak terlalu makan tempat teman-teman. Dan bagian atasnya setiap dining room ini pasti dikasih lampu hias, lampu model gantung seperti itu teman-teman. Jadi untuk desainnya bisa teman-teman tiru nih, diaplikasikan di rumah teman-teman semua. Dan kita masuk ke bagian kitchen. Nah, inspirasi berikutnya di kitchen ini adalah denah rumah. Denah rumah di lantai 1 teman-teman ya. Nih seperti kayak gini teman-teman. Tipe Willow ini dia 7 x 16 meter. Dan dapat 2 karpot ya di bagian depan. Nah, di bagian kitchen di sini kita bisa menemukan ada sebuah minibar dan juga dapur letter L dengan kitchen setnya lengkap seperti itu teman-teman ya. Nah, untuk dapur minibar seperti ini sangat enak sekali nih buat ngopi-ngopi di pagi hari. Misalkan teman-teman bangun tidur ya kan, pengen ngopi, tinggal duduk sini, minta buatin sama istri mungkin atau asisten. Enak banget nih buat nyantai-nyantai sambil mungkin minum-minum kopi di sini gitu teman-teman. Dan desainnya pun bener-bener sangat maksimal sekali dan sangat dipikirkan sekali oleh arsitek dari Ayodhya Garden 2 ini teman-teman. Nah, di rumah ini kan 3 lantai nih teman-teman. Kamar tidurnya ada berapa mas? Di lantai 1 ini memang tidak ada kamar tidur teman-teman, namun total dari keseluruhan kamar tidurnya itu ada 5, dan juga kamar mandinya ada 5 plus 1. Namun untuk kamarnya itu ada di bagian atas. Nah, di bagian kitchennya sendiri kita bisa melihat ini untuk kitchen setnya dibikin sedemikian rupa dengan memaksimalkan posisi letter L dari ruangan ini teman-teman ya. Kitchen setnya cakep banget. Untuk bukaan-bukaannya, handle-nya itu sudah memakai handle tipe soft close kayak gitu teman-teman. Kok handle sih? Engsel.
Tuh. Jadi rumah seperti ini sudah bener-bener oke banget nih. Itu ada apa tuh? Nah, itulah. Nah, pintu adalah pintu sebelah kanan dari kitchen ini adalah pintu yang mengarah ke bagian taman, teman-teman. Jadi masih ada sisa tanah lebih kurang, kalau dilihat sih ini sekitar 3,5 meter, 3,5 meter kali 3 meteran, teman-teman. Jadi bisa teman-teman fungsikan untuk taman terbuka hijau seperti ini. Jika teman-teman ingin membuat taman seperti ini juga oke, juga bisa, dan itu adalah tangga yang menuju ke, biasanya sih kalau tangga seperti itu yang arah ke ruangan asisten gitu, teman-teman. Nah, kita lanjut yuk ke bagian lantai berikutnya di rumah ini. Oke, jadi buat teman-teman yang berminat sama rumah ini, buat teman-teman yang kepoin harganya berapa sih mas, ataupun pengen tanya-tanya lebih lanjut tentang rumah ini, bisa WA saya ya, Ayah Abi. Oke, kita akan melihat sedikit yuk, menengok sedikit di toilet di ruang tamu ini. Jadi kalau misalkan sudah ada toilet ruang tamu ini, tamu teman-teman itu tidak perlu naik-naik ke atas untuk misalkan hanya sekedar buang air kecil dan lain sebagainya. Dan di sini ukurannya cukup lega, teman-teman, sekitar 1,1 meteran lah kali ya 2 meteran ya. Sudah full keramik untuk bagian dinding-dindingnya, dan juga untuk perlengkapannya pun oke banget. Nah, di sini kan nggak dapat jendela nih, teman-teman, jadi otomatis harus dipasang exhaust fan. Jadi kamar mandi ini sudah dapat exhaust fan gitu, teman-teman ya. Oke, di bagian bawah tangga di sini ada semacam ruang space khusus, teman-teman. Masih ada space ya, berarti bisa difungsikan untuk storage ya, bisa difungsikan untuk ruang-ruang penyimpanan seperti ini, teman-teman. Oke banget sih desainnya. Jadi terserah teman-teman nih mau buat impian apa, mungkin koper ataupun rak-rak apa sekiranya sudah nggak terpakai ingin disimpan di sini, boleh banget, teman-teman. Nah, kita lihat yuk ke bagian tangganya. Nah, tangganya enak nih kalau kita lihat nih, jadi nggak yang melintir muter terus kecil-kecil ini. Kalau tangga di sini enak banget nih ya, dengan railingnya, dia pegangannya pakai kayu. Memang railing seperti ini kalau misalkan kiri kanannya pakai tembok, pasti pegangannya kayu, teman-teman, bukan pakai besi ya, karena kalau besi itu biasanya nggak ada temboknya, jadi hanya dipakein besi aja. Tuh, ceilingnya tinggi banget, teman-teman, tinggi banget, karena rumah ini adalah rumah 3 lantai. Ayo kita masuk aja, naik aja ke bagian lantai kedua. Nah, di lantai kedua nantinya kita akan dapat apa aja. Di lantai kedua kita akan menemukan 3 kamar, bukan 3 kamar tidur ya, itu 2 kamar tidur, teman-teman, 2 kamar tidur, dan juga 3 kamar mandi. Oke, langsung aja kita naik. Pertama kita akan melihat sebuah kamar mandi di depan saya, teman-teman. Namun saya akan geser ke sebelah kanan, yaitu di sini bisa dibuatkan atau bisa dibikinkan ruang keluarga seperti ini ya. Ini posisinya ada di sebelah kanan dari lantai kedua ini, teman-teman. Dipakein ataupun dicontohkan dikasih sofa single seperti ini, dan juga di situ untuk pencahayaannya ada jendela hidup yang sangat maksimal ya. Ini pasti untuk siang hari oke banget ya. Jadi untuk di sini oke banget, teman-teman ya. Dan untuk entertain di sebelah sini ada macam penataan seperti itu, teman-teman. Dan juga ketika kita masuk ke bagian di depan ini adalah ada semacam ini tadi, teman-teman. Jadi tangga yang posisinya di belakang area garden belakang itu, teman-teman ya. Jadi ini naik ke atas, ada kamar mandi untuk asisten dan juga kamar lagi. Nih atasnya terbuka gini, teman-teman. Jadi tempat seperti ini bisa difungsikan untuk tempat cuci jemur, teman-teman ya. Nah, di sini ini juga bisa difungsikan untuk untuk kamar asistennya gitu, teman-teman ya. Jadi ada 2 nih. 1, 2. Jadi buat teman-teman yang punya asisten bisa
memiliki 2 kamar dan posisinya ada di tepat dari lantai kedua di sebelah ruang keluarga ini teman-teman. Oke, kita lanjut yuk ke bagian apa nih? Kita melanjut ke bagian lantai ketiga. Oh ya, belum, masih ada ruangan lagi di sini teman-teman. Ini adalah desain ataupun denah rumah di lantai kedua di tipe Willow ini teman-teman ya. Oke, kita lanjut yuk yang masuk ke bagian lantai kedua. Namun di sini ada kamar mandi dulu nih teman-teman. Kamar mandinya desainnya oke banget, cakep, dan perlengkapannya wah. Jadi kamar mandi itu ada macam ini teman-teman ya, kayak gini. Jadi pemilihan perlengkapannya pun akan sangat maksimal. Sama dapatnya di lantai ke satu itu teman-teman, namun di sini ukurannya lebih gede ya, lebih lebar gitu teman-teman. Nah, lanjut yuk ke bagian ini, bisa dibilang master bedroom di lantai kedua ya. Jadi untuk master bedroomnya itu ada 2 teman-teman di rumah ini. Jadi master bedroom seperti ini bisa difungsikan jika teman-teman ingin menjadikan ruangan ini adalah ruangan utama teman-teman semua. Dan untuk master bedroom ini tapi nggak dapat balkon teman-teman ya. Nantinya balkonnya ada di lantai ketiga. Di sini ukurannya berapa mas? Ini cukup gede teman-teman, gede banget malah. Kalau kata saya ini lebih kurang sekitar 5 meteran ada nih, 5 meter kali 5 meter kali 4 meteran. Oke banget nih perlengkapan dari furnitur pemilihan di rumah ini. Dan bagian atasnya pun sudah memakai ceiling drop seperti ini tuh teman-teman ya. Oh iya, di master bedroom untuk ruang lantai kedua ini juga memiliki private kamar mandi teman-teman, private toilet ya. Dimana ini adalah foyernya, tempat untuk yang keringnya, dan itu adalah kloset duduknya. Biasanya untuk kloset duduk rumah semewah ini, kalau saya lihat spesifikasinya sih klosetnya ya, toilet dan sanitary ini dibawakan oleh Toto teman-teman. Dan juga untuk di bagian tembok itu homogeneous style teman-teman ya, itu 60 x 60. Dan di sini sudah dapat jendela, dimana kalau misalnya sudah dapat jendela berarti tidak perlu pakai exhaust gitu teman-teman ya kan. Di bagian atasnya tuh tidak ada exhaust. Nah ini adalah ruangan yang bahasanya teman-teman biasanya disekat dengan kaca temper kayak gitu. Dan ini untuk lantai-lantai di bagian kamar itu biasanya memakai lantai parket. Dan lanjut yuk ke bagian lantai ketiga teman-teman. Oke, di lantai ketiga itu kalian ataupun teman-teman semua itu akan dapat apa aja. Di lantai ketiga juga masih banyak sekali kamar teman-teman. 1, 2, 3, ada 3 kamar di lantai kedua dengan 2 kamar mandi juga teman-teman. Jadi kalau di total rumah ini memiliki 1, 2, 3, 4, 5 kamar tidur teman-teman ya. Dan juga untuk kamar mandinya totalnya ada 6. 1 di lantai 1, 3 di lantai 2, dan 2 di lantai 3. Oke banget ya desainnya, bener-bener worth it nih. Kira-kira nih jika saya tanya teman-teman semua, kira-kira berapa sih harga rumah yang cocok untuk rumah Ayodhya Garden ini teman-teman? 1M kah, 2M kah, 3M kah? Jika teman-teman penasaran dengan harga rumah ini, ataupun jika teman-teman pengen menjawab, silahkan tulis di kolom komentar gitu teman-teman. Dan jika teman-teman kepo-kepo pengen tahu lihat price listnya, langsung aja kontak saya kasih price listnya gitu teman-teman, dengan lengkap spesifikasi dan juga background dari e-browsernya Alam Sutera ya. Keren banget ya, memang Alam Sutera ya kalau bikin rumah ya.
dari Suvarna Sutra. Kemarin saya sudah review Suvarna Sutra, itu juga oke banget. Terus ini, dan ini adalah kamar di lantai ketiga, salah satu kamar idaman saya juga nih teman-teman. Namun di sini bisa dilihat ini posisi sebelah mana nih? Oh, sebelah kanan tadi ya. Jadi kalau misalkan di sini, oh ini adalah kamar ke berapa nih berarti teman-teman? 1, 2, 3, kamar ketiga di lantai 3, dimana ada private room juga, ada shower toiletnya, dan juga kamar mandi pribadi di sini teman-teman ya. Dan juga untuk di bagian master bedroom di bagian sini dapat balkon teman-teman, nanti kita lihat yuk balkonnya. Nah di sini kalau misalkan private untuk toiletnya ini posisinya atau letaknya ini di sebelah kanan ya, menuju lorongnya gitu teman-teman. Ini untuk keramiknya motif abu-abu kayak gitu ya, abu-abu muda, abu-abu coklat tua, dan juga untuk lampu hiasnya atau lampu gantungnya itu juga oke teman-teman, hitam-hitam kayak gitu ya, keren banget ya. Wow banget nih kamar mandi seperti ini, berasa di hotel ya kamar mandi seperti itu ya. Dan untuk di bagian sini ada tuh set. Nah saya bukain teman-teman untuk bagian balkonnya. Ini adalah master bedroom berarti ya, master bedroom di lantai ke 3. Nih bukannya gimana teman-teman, ntar dulu kuncinya. Kayak gini nih. Nah balkonnya sendiri ukurannya berapa mas? Cukup gede teman-teman. Ini kalau dilihat sih sekitar 1 meteran lah, 1 meter kali, cukup panjang ya, 1 meter kali 3-4 meteran teman-teman. Dengan pengamannya memakai kaca tempered. Dan juga jika teman-teman lihat di sini di bagian atasnya itu di macam kayak gitu ya, untuk plafonnya cakep banget nih. Dan untuk ruangan berikutnya, lanjut yuk ke bagian kamar ketiga teman-teman. Kamar ketiga, kamar keempat. Kamar keempat ini adalah kamar anak, dimana posisinya di belakang teman-teman, bukan ya di belakang. Ukurannya cukup gede, cukup luas di area ini. Hampir sama dengan ukuran master bedroom tadi, namun beda di panjangnya aja teman-teman ya. Karena furniturnya jika kita lihat di sini untuk denah-denahnya itu desain-desainnya seperti kayak gini teman-teman. Oke banget. Jadi difungsikan atau ditujukan untuk kamar anak ya. Nah, ini teman-teman, pemilihannya itu warna-warninya enak banget ya, cakep banget nih, berani banget di rumah seperti ini. Jadi mending warna kayak gitu daripada warna monoton aja teman-teman. Dan ini adalah sebenarnya kalau di bagian denah ini adalah kamar kelima teman-teman. Namun kalau misalkan teman ingin gunakan untuk ruangan ini adalah ruangan untuk hobi ataupun ruangan untuk kantor, bisa banget. Jadi posisinya ada di lantai ketiga. Kalau di sini sih buat apa nih, ruangan apa? Ya mungkin ruangan kantor ya. Karena kan banyak sekali zaman-zaman sekarang ini lagi musim WFH gitu teman-teman ya. Dan bukan jendelanya pun pasti sangat lebar banget. Dan untuk pertanyaannya, mas mana denahnya? Dan ini adalah denah rumah dari tipe Willow ini teman-teman ya. Oke teman-teman, cukup inspiratif banget ya rumah ini. Jangan lupa buat teman-teman yang merasa video ini bermanfaat buat teman-teman semua, klik like dan subscribe. Jika ada pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar. Jika teman-teman ingin tanya harga press list dari rumah ini, silahkan WA saya di nomor 08568227 485, ataupun nomornya akan saya taruh di deskripsi video ini teman-teman. Tuh,
Cakep banget, serius. Ini adalah rumah terkeren yang saya review 3 lantai, karena ya saya jarang review rumah 3 lantai teman-teman. Dan cukup sekian video kali ini. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Ditunggu video-video berikutnya dari channel Rumah Abi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.